Pendampingan perizinan pangan industri rumah tangga kelompok Tani Mulyo, Kramen, Pablengan, Matesi, Karanganyar, Jawa Tengah oleh Grup Riset Biomateri Tumbuhan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 11 Maret, Surakarta. Grup Riset Biomateri Tumbuhan, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNS, beranggotakan Profesor Suranto, MSc, PhD, Dr. Solihatun, MSI, Dr. Nita Etikawati, MSI, Dr. Widya Mudyantini, MSI, Suratman, MSI, Ari Pitoyo, MSc, dan Tanjung Ardo, MSc. Pada tahun 2021 ini telah mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema upaya mewujudkan desa produktif berbasis komunitas melalui pengembangan rumah produksi ubilar kelompok Tani Mulyo, Dusun Kramen, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di RT 2 RW 18 di Dusun Kramen, Pablengan, Matesih. Kelompok Tani Mulyo merupakan salah satu mitra pengabdian program studi biologi sejak tahun 2019 dan sudah berhasil merintis usaha bersama yang tergabung dalam rumah produksi ubilar. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain tepung ubi jalar, dodol ubi, brownies, steak, dan aneka kue kering berbasis tepung ubi jalar. Untuk lebih mengenal produk yang dihasilkan ibu-ibu kelompok Tani Mulyo, Anda dapat mengunjungi websitenya di link berikut ini. Pada tahun 2021 ini, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan pengurusan perizinan PIRT tepung ubi jalar yang merupakan produk utama rumah produksi ubilar. Nah, apa sih PIRT itu? PIRT merupakan singkatan dari pangan industri rumah tangga. Nah, apabila kita mempunyai usaha pangan, di mana tempat usaha masih tergabung dengan rumah tempat tinggal kita, maka kita wajib mengajukan perizinan PIRT, sehingga usaha kita legal dan juga diakui. PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kota ataupun kabupaten setempat kepada industri pangan skala usaha kecil dan menengah atau rumahan. Bagi kalian yang ingin mengajukan perizinan PIRT dan masih belum tahu caranya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Sangat mudah dan tidak mengeluarkan biaya alias gratis. Tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam pengurusan izin PIRT? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, datanglah ke Dinas Kesehatan di mana tempat usaha berada. Nah, berhubung rumah produksi ubilar berada di Karanganyar, maka dapat diurus di kantor Dinas Kesehatan Karanganyar yang berada di Jalan Lawu nomor 168 Tegal Gede, Karanganyar. Di sini, kita akan mendapatkan penjelasan segala hal yang diperlukan untuk pengurusan perizinan PIRT. Selanjutnya, kita akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan dan juga melengkapi persyaratan yang diperlukan. Nah, di bawah ini merupakan salah satu contoh dari formulir permohonan pengajuan PIRT. Setelah mengisi formulir, kita juga harus melengkapi persyaratan yang lainnya seperti berikut ini. Yang pertama yaitu fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku. Apabila pemohon berdomisili di luar Kabupaten Karanganyar, maka dapat dikuasakan ke orang lain yang memiliki KTP dan KK domisili Karanganyar. Kedua, yaitu surat keterangan domisili tempat usaha dari kepala desa atau kelurahan yang telah diketahui oleh camat. Ketiga, yaitu surat keterangan sehat bagi pemilik atau penanggung jawab produksi usaha. Keempat, yaitu daftar isian data industri rumah tangga pangan yang telah disebutkan di atas. Kelima, yaitu data produk makanan. Keenam, desain atau layout rancangan label. Label harus memuat antara lain nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, berat atau volume produk, dan alamat tempat produksi. Yang ketujuh yaitu denah lokasi usaha. Yang kedelapan denah bangunan produksi. Dan yang terakhir yaitu sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
Salah satu persyaratan yang diperlukan adalah sertifikat mengikuti PKP atau penyuluhan keamanan pangan. Nah, bagaimana jika belum memiliki sertifikat tersebut? Jangan khawatir. Bagi kalian yang belum memiliki sertifikat PKP, dapat mendaftar ke Dinas Kesehatan setempat. Karena PKP merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Kesehatan. Nah, jika sudah mendaftar, kalian tinggal menunggu kabar pelaksanaan dan pihak Dinas Kesehatan akan memberikan informasi tentang pelaksanaan PKP. Selanjutnya, kalian dapat mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Pada saat penyuluhan, kita akan bertemu dengan banyak pelaku usaha di wilayah tempat kita mengikuti penyuluhan tersebut. Tentunya, akan banyak kawan baru dan dapat memperluas jejaring usaha kita juga. Akan banyak ilmu yang dapat kita peroleh, di antaranya kita akan tahu perundang-undangan tentang pangan, sanitasi lingkungan, cara pengemasan yang baik, dan bagaimana kita dapat membuat label makanan yang baik dan benar. Ilmu yang kita peroleh dapat kita terapkan secara langsung pada usaha kita, sehingga usaha kita akan layak dan lolos uji saat nanti ada survei dari Dinas Kesehatan setempat. Ini merupakan gambaran suasana ketika kita mengikuti PKP. Kita akan dibimbing oleh para ahli di bidang keamanan pangan. Di akhir penyuluhan, akan ada post-test yang harus dikerjakan oleh semua peserta. Untuk dapat memperoleh sertifikat PKP, maka nilai minimal post-test yang harus diperoleh adalah 60. Untuk itu, perlu diperhatikan baik-baik semua materi yang telah diberikan dan jangan takut bertanya apabila ada hal yang kurang jelas saat pemaparan materi berlangsung. Berikut merupakan contoh label yang benar, yaitu meliputi nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, berat atau volume produk, dan juga alamat tempat produksi. Setelah semua persyaratan lengkap, maka berkas tersebut dapat diajukan ke Dinas Kesehatan untuk dapat diproses lebih lanjut. Salah satunya adalah dilakukan survei lapangan oleh petugas Dinas Kesehatan setempat. Apabila tempat usaha lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan label makanan, maka kita tinggal menunggu nomor PIRT keluar. Di Kabupaten Karanganyar sendiri, perizinan dapat diambil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Karanganyar yang berada di Jalan Lawu nomor 40 Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan kode pos 57711. Di dinas inilah yang akan mengeluarkan surat perizinan di wilayah Karanganyar. Sertifikat PIRT dapat berlaku selama 5 tahun. Dan 6 bulan sebelum masa berlaku habis, kita dapat mengajukan perpanjangan lagi. Demikian sekilas gambaran cara-cara pengajuan perizinan PIRT. Semoga membantu, dan apabila masih belum jelas, silahkan datang langsung ke Dinas Kesehatan setempat. Yang pasti, perizinan PIRT mudah dan juga gratis. So, tunggu apa lagi? Segera urus perizinan PIRT, maka hasil usaha akan aman dan legal. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.